Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa terturahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami pribadi bisa berjumpa dengan ikhwah yang ada di tempat ini. Dan semoga perkumpulan kita, pertemuan kita, dan majelis pertama kita ini dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan keberkahan, dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan kebaikan, dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan persaudaraan, tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya. Telah pasti kecintaanku, kata Allah, untuk 3 orang. Yang pertama, mereka yang saling ziarah menziarahi, tidak lain dan tidak bukan karena aku. Kemudian mereka yang saling bermajelis, tidak lain dan tidak bukan karena aku. Dan mereka yang saling cinta mencintai karena aku. Telah pasti kecintaanku kepada mereka.
Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di awal majelis ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk kita mengikhlaskan niat-niat kita, meluruskan niat-niat kita, supaya langkah kaki kita ke tempat ini ditulis dan dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak bisa memberikan timbangan yang berat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami juga mengucap syukur jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan segenap pengurus masjid, panitia yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini, kegiatan daurah kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama ini, sesuai dengan materi yang diamanahkan kepada kami akan menyampaikan satu tema yang berjudul Tauhid adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Judulnya apa? Tauhid adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini tema yang sangat penting sekali. Tema yang membahas tentang hal yang mendasar di dalam agama kita. Itulah tauhid, ilmu yang wajib kita pelajari sebelum yang lainnya, karena dia pondasi. Dia adalah dasar, dia adalah landasan. Bahkan ilmu ini lebih wajib melebihi ilmu tentang sholat, melebihi ilmu tentang zakat, melebihi ilmu tentang puasa dan haji. Karena dia adalah ilmu tentang makna kalimat yang mulia, kalimatus syahadah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa manusia terdiri atas dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, untuk membahagiakan unsur jasmani, maka banyak cara yang bisa kita lakukan. Entah dengan makan, minum yang lezat, atau dengan menyalurkan kebutuhan biologis selama itu dihalalkan dalam agama. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun kita perlu ingat bahwa kita sebagai manusia jangan hanya terfokus untuk membahagiakan jasmani kita saja. Kenapa? Karena di sana ada yang lebih penting lagi, yaitu unsur rohani kita. Kita butuh membahagiakan yang mana? Kita butuh membahagiakan unsur rohaninya kita. Dan itu adalah pusat kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kebahagiaan ruh yang ada di dalam jiwa kita. Dan itu jamaah sekalian tergantung dengan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Iya. Kalau kita salah dalam mencari metode untuk membahagiakan rohani ini, maka kita tidak akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Karena kebahagiaan hakiki adalah
ketika ruh mengenal siapa penciptanya, siapa Rabbnya, dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena itulah kita diciptakan. Karena itu pula Allah mengutus para nabi dan para rasul, dan karenanya pula Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena tauhid. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menimpa dalam hidup ini berupa ujian, cobaan, entah itu kemiskinan, penyakit dan lain sebagainya, ketika ruh sudah mengetahui hak Rabbnya, maka ia tetap akan bahagia. Penderitaan apapun yang dia rasakan, selama ruh ini mengenal siapa penciptanya, kepada siapa dia beribadah, kepada siapa dia memperhambakan diri, maka disitulah puncak kebahagiaan dia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat sana. Kapan kita bahagia di dunia saja, tapi sengsara di akhirat, maka kebahagiaan di dunia tak ada artinya. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat nanti, maka kesengsaraan di dunia tidak ada artinya sama sekali. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada seseorang dari penduduk dunia, dan dia adalah orang yang paling kaya hidupnya ketika di dunia, paling kaya, bisa mendapatkan segala yang dia mau. Tapi ternyata orang ini di akhirat menjadi calon penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Di dunia dia bahagia. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala panggil dia. Maka dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan saja. Setelahnya diangkat. Maka Allah bertanya kepada dia, "Ya abdi, wahai hambaku, hal ra'aita khairan qat?" Apakah kamu pernah merasakan kebaikan walaupun hanya sesaat? Hal marra bika min na'imin qat? Apakah kau pernah merasakan satu saja kenikmatan? Pernahkah dalam hidupmu kau merasakan kebaikan, kenikmatan? Ini orang paling bahagia hidupnya di dunia, tapi tatkala dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan, dia langsung mengatakan, "La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, tak pernah aku merasakan kebahagiaan walaupun hanya sebentar." Padahal orang ini paling bahagia hidupnya di dunia. Coba jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, ada seseorang yang dipanggil dari penduduk dunia, yang dahulu ketika di dunia dia paling sengsara, paling melarat hidupnya, paling miskin sudah, tapi dia ditetapkan menjadi calon penghuni surga di akhirat sana. Maka dia pun dipanggil. Maka Allah celupkan ia ke dalam surga 1 kali celupan saja. Setelah itu diangkat. Maka Allah tanya kepada hamba ini, "Ya abdi, wahai hambaku, hal ra'aita bu'san qat? Wa hal marra bika min syiddatin qat?" Apakah pernah kau merasakan kesulitan dalam hidup? Apakah pernah berlalu dalam hidupmu suatu kesusahan? Pernah tidak kau rasakan itu?
Ini orang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tapi ketika dicelupkan ke dalam surga, satu kali celupan saja, dia langsung mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kesengsaraan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Karena dia telah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan di akhirat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kebahagiaan di akhirat sana ketika seseorang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, ketika di dunia, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga yang kalau seseorang belum merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan dan merasakan surga di akhirat. Inilah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau pernah menyatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, kata beliau. Siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini isyarat dari beliau, dari Syekhul Islam, bahwa orang yang bertauhid, orang yang sudah mengenal Allah, cinta kepadanya, maka dia pasti merasakan surga dunia, kebahagiaan yang tiada tara. Ini jamaah sekalian, sehingga bagaimanapun kondisinya dia tetap bahagia. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat itu tadi di saat beliau di penjara, beliau difitnah, beliau diganggu, beliau dimusuhi oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh dakwah beliau, sampai akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Tapi bersamaan dengan itu, walaupun beliau di penjara, tetap beliau bahagia. Ya. Dan beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'u bi jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahuwa ma'i la tufarriquni. Kata Syekhul Islam, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku itu, surgaku dan kebahagiaanku ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, maka dia bersamaku, tidak akan mungkin berpisah dariku. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dimiliki oleh seorang mukmin, di mana seluruh perkaranya baik, dalam kondisi apapun baik. Mau ditimpa musibah baik, mau ditimpa kenikmatan juga baik. Maka benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, kata Nabi, sungguh luar biasa perkaranya orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh perkara dia, seluruh urusan dia pasti baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tak akan pernah kau temukan kecuali pada diri seorang mukmin. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u fasabara fakana khairan lah. Kalau, kata Nabi, dia ditimpa mendapatkan satu kebaikan, kenikmatan, maka dia hadapi semua itu dengan kesyukuran, maka kesyukuran itu baik bagi dirinya. Tapi sebaliknya, jikalau dia ditimpa suatu musibah, hal yang tidak nikmat, hal yang tidak enak, maka dia hadapi itu dengan kesabaran, maka dengan kesabaran itu baik bagi dirinya. Coba lihat jamaah sekalian,
orang mukmin dengan keyakinan, dengan akidah, dengan tauhid yang ada pada dirinya selalu dalam kondisi yang terbaik. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang mukmin itu pasti bahagia. Orang yang bertauhid itu pasti bahagia. Iya. Inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah yang pernah Allah singgung di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia, Allah berikan hidayah, petunjuk, mengenal Islam, mengenal tauhid, maka apa yang terjadi? Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Coba. Wa may yurid ayyudillahu, tapi siapa yang Allah inginkan kesesatan untuk dirinya, maka apa yang terjadi? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Begitu sesaknya, begitu tidak bahagianya dia. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang di luar Islam, yang menduakan Allah, yang meninggalkan Allah, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kalaupun merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaannya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang bersifat sementara. Adapun kebahagiaan hakiki tidak pernah dia dapatkan, karena kebahagiaan hakiki hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, dalam surat Ali Imran ayat 151. Kata Allah, "Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan lemparkan, kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'b, rasa takut, gelisah, tidak tenang. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya, bima asyraku billah, sebab mereka menyekutukan Allah, memperserikatkan Allah, malam yunazzil bihi sultana, apa yang Allah tidak pernah turunkan keterangan terhadapnya, wa ma'wahumun nar, tempat bagi mereka adalah neraka, wa bi'sa maswal zalimin, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil yang menunjukkan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya misalnya di surat Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka tidak mencampur adukan imannya mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, berarti dia bertauhid. Maka apa balasannya Allah? Ulaika lahumul amn. Perhatikan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba para hadirin yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa bahagianya orang-orang yang bertauhid karena selalu mendapatkan keamanan. Ya, orang yang aman hidupnya, nyaman, maka dialah orang yang bahagia. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa, kata Nabi, yang di pagi hari merasakan keamanan di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu, maka kata Nabi, seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bahagian dari bentuk kebahagiaan orang-orang yang bertauhid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang membahagiakan seseorang tatkala rezekinya cukup, ya kan? Tidak bisa dipungkiri, orang kalau rezekinya sudah cukup, ya, apalagi sampai berlebih, maka dia bahagia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertauhid, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, ya, maka dia yakin rezeki manusia sudah ditetapkan bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, ya kan? Ketika kita berusia 4 bulan di dalam perut ibu-ibu kita, maka Allah utus malaikat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh kepada jasad kita yang ada di dalam perut ibu kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Disuruh ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidaknya dia. Salah satunya adalah rezekinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan rezeki kita sudah ada dan sudah dituliskan. Kita tidak akan mungkin meninggal kecuali rezeki kita sudah habis di dunia. Sebagaimana jamaah sekalian, tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini kalau rezeki kita sudah habis. Karenanya kata para ulama, rezeki dan ajal itu berbanding lurus. Iya. Selama ajalmu, selama rezekimu masih ada, maka ajalmu terus ada. Tapi kalau rezekimu sudah habis, maka tidak akan bisa kau bertahan di dunia ini. Makanya ada satu kisah yang menarik disebut oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau pernah bercerita tentang seseorang yang dia ini pernah mengalami kecelakaan. Jadi dia berada di sumurnya, ya. Setelah itu dia kepleset, jatuh dia ke dalam sumur itu. Nah, dia minta tolong, dia berteriak, tidak ada orang yang dengar. Sumurnya dalam. Nah, dia sendiri di situ, tidak ada orang yang dengar. Maka dia pun melihat bagaimana caranya. Dia berusaha untuk bisa naik. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dia pun berhasil naik. Dia pun berhasil selamat. Alhamdulillah. Maka dia bersyukur kepada Allah ketika itu. Maka dia pun datangi orang-orang, dia ceritakan sama orang-orang, tadi hampir aja saya meninggal dunia, saya jatuh ke dalam sumur saya, dan tidak ada orang yang tahu, tapi Allah selamatkan saya, ya, sehingga saya bisa naik ke atas.
Dia bercerita seperti itu, orang-orang pun terkesima dengan ceritanya. Bisanya, ya. Kenapa bisa jatuh? Kenapa sampai bisa jatuh? Maka dia pun ingin menceritakan dengan orang-orang ini, ya, kejadiannya itu, bagaimana peristiwanya itu. Sebelum itu orang-orang memberikan kepada dia segelas air susu, ya. Maka dia pun minum susu itu. Dia minum sampai habis. Setelah itu dia ajak orang-orang datang ke sumurnya, ya. Maka dia pun cerita di situ, ya. Jadi singkat cerita dia bilang, pada saat aku ada di pinggir sini, dia praktekkan itu. Dia berada di pinggir sumurnya, aku pun jatuh. Ternyata dia kepeleset. Jatuh lagi orang itu tadi, Pak. Jatuh lagi dia, dan pada jatuhnya yang kedua ini dia meninggal dunia. Diselamatkan sama orang, tapi pada saat naik dia sudah meninggal. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Kenapa dia bisa selamat? Untuk yang pertama tadi, kenapa? Rezekinya masih ada, yaitu segelas susu. Ternyata itulah rezeki terakhirnya. Makanya saat dia sudah selesai mengambil rezekinya yang terakhir, jatuh yang kedua kali, dan itu adalah jatah rezekinya yang terakhir, maka dia tidak selamat ketika itu. Ini para jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa apa? Selama ajal kita masih ada, selama kita masih hidup di dunia ini, rezeki kita akan terus mengalir. Maka tidak perlu risau. Ya, cari saja rezeki itu dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kita, jangankan manusia, hewan Allah tanggung rezeki, iya kan? Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun binatang melata yang di muka bumi ini, melainkan Allah yang tanggung rezekinya. Allah tahu di mana tempat kediamannya dan di mana tempat penyimpanannya. Allah tahu, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah menyatakan, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak hewan-hewan, betapa banyak makhluk-makhluk yang bernyawa, yang bergerak, dia tidak mampu membawa rezekinya, dia tidak mampu menanggung rezekinya. Allah yang berikan rezeki kepada dia, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka jamaah sekalian, kalau hewan saja ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita sebagai manusia. Makanya tidak usah takut dengan rezeki kita, dengan rezeki anak-anak kita. Allah yang menanggungnya, ya. Asalkan kita mau berusaha. Ini tidak menyampingkan usaha, ya. Bukan berpangku tangan juga, bukan. Ya, orang yang bertawakal itu dia berusaha, berupaya, dan dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang Quraisy, musyrikin jahiliyah, mereka sampai membunuh anak-anak mereka, sampai mengubur hidup-hidup anak mereka. Salah satu alasan mereka karena takut miskin. Maka Allah turunkan ayat, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak kalian. Jangan risau. Ya, seorang anak tidak akan mengambil rezeki bapaknya sebagaimana seorang bapak tidak akan mengambil rezeki anaknya. Kenapa? Masing-masingnya sudah ditetapkan. Ya, kita itu hanya pengantar bagi anak-anak kita, mereka mendapatkan rezeki. Hakikatnya bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang bertauhid akan selalu bahagia, karena dia yakin bahwa rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian,
Mereka tidak takut ya untuk misalnya mempunyai istri, menikah. Sebagian orang takut-takut, Pak. Ya, mau dikasih makan apa anaknya orang, katanya. Nah, subhanallah. Ya, asalkan kita sudah berusaha, berupaya, tidak usah takut. Orang yang beriman, orang yang bertauhid itu tidak takut. Tidak takut dia dengan banyak anak. Ya, tidak pusing dia dengan banyak anak. Orang aja pusing sama dia. Nah, banyaknya anaknya orang ini pusing, aku lihat ya. Nah, dia tidak pusing, tapi orang pusingin dia. Kenapa? Orang bertauhid betul-betul yakin dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yakini hal yang seperti ini. Ya, kemudian dia akan cari rezekinya yang halal. Dia tidak akan tergiur dengan perkara-perkara yang haram. Dia tidak akan tergoda dengan perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena rezeki yang halal yang akan memberikan barokah di dalam hidupnya. Sementara rezeki yang tidak halal, rezeki yang haram, bagaimanapun banyaknya, tak akan memberikan barokah dalam hidup kita. Ya, justru na'udzubillah, rezeki-rezeki yang haram itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah menyatakan, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging mana saja, kata Nabi, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Neraka lebih pantas untuk dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertauhid, catat ini baik-baik. Orang yang bertauhid tidak akan bergantung kepada sebab. Sebab dia usahakan, tapi bukan tempat bergantung. Tempat bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat kita bergantung. Tempat kita butuh kepada Dia, sedangkan Dia tidak butuh kepada kita. Maka jangan pernah bergantung kepada sebab. Itu orang yang bertauhid. Ya, jangan pernah bergantung kepada tempat kerjanya, kepada bosnya, kepada keahliannya, kepada kecerdasannya, tapi hatinya terpaut betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya. Ya, dia tempuh sebab-sebab, cuman sebatas sebab, tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Inilah pun hal yang bisa mengobati diri kita dari penyakit-penyakit stres. Ketika kehilangan pekerjaan, ya, ketika kehilangan jatahnya, ya, kehilangan ininya, kehilangan itunya. Kalau tidak bertauhid, nah ini susah ya, bisa stres dia. Tapi kalau orang bertauhid, nah, kalau misalnya hal ini tidak dia dapat, ya, hal ini, naam, sudah hilang dari dirinya, maka dia akan berkata, insya Allah masih ada jalan yang lain. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya, orang-orang yang tawakalnya benar itu, kalau tawakalnya benar, rezekinya akan terus mengalir bagaikan burung yang terus mengalir rezekinya. Kata baginda Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan, kata Nabi, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan mendapat rezeki bagaikan burung mendapat rezeki. Dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, sore hari pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang penuh berisi makanan. Padahal burung itu tidak ada gudang penyimpanan makanannya. Pernah lihat, Pak? Atau mungkin pernah lihat burung ketika cari makanan bawa karung? Pernah lihat?
Tidak pernah kan? Ya, dia dapat hari itu, habis juga hari itu. Dan dia bisa memberikan makanan untuk anak-anaknya. Besok belum tentu, ya kan? Besok belum ada, dia cari lagi. Tapi rezekinya terus mengalir. Andaikan kata Nabi, kalian bertawakal seperti itu, maka Allah akan terus mengalirkan rezeki untuk kalian. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, di antara poros kebahagiaan orang yang bertauhid adalah keikhlasan. Poros kebahagiaan orang yang bertauhid adalah keikhlasan. Orang yang bertauhid pasti ikhlas, pasti tulus dia. Tapi kalau orang yang tidak bertauhid, maka keikhlasan sulit dia dapatkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan orang yang ikhlas itu orang yang paling bahagia, karena dia hanya mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari, yang dia kejar adalah keridhaannya Allah. Tidak peduli dia dengan omongan orang lain, tidak peduli dia dengan komentar orang lain. Ya. Orang yang sengsara, ya, ketika dia mengaitkan hidupnya, kebahagiaannya dengan komentar orang lain. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau cari muka di depan manusia, tapi dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cari muka di hadapan manusia pasti kehinaan, tapi kalau cari muka di hadapan Allah pasti kemuliaan. Maka dari situ jamaah sekalian, apapun yang kita lakukan selama kebaikan, selama di jalan Allah, jangan pedulikan omongan orang. Iya, omongan orang anggap aja angin yang berlalu. Tidak usah dipedulikan selama kita berada di atas jalan kebenaran. Kalau kita mau ngurusi omongan orang, ini yang mengusik kebahagiaan kita terkadang. Iya, makanya kan ada kisah menarik juga itu. Ya, disebutkan oleh para ulama dalam kitab Nafhuti. Ya. Jadi ada seorang anak dengan bapak, yang dia bapaknya ini pendakwah, suka berdakwah, tapi dia dikritisi oleh manusia, dikritik sama orang. Akhirnya anaknya bilang sama bapaknya, "Bapak, ya, saya lihat engkau selalu dicerca oleh orang, selalu dikritik sama orang. Wahai bapakku, sudah kau ikuti saja keinginan orang, ya, supaya tidak ada yang mencelamu." Ya. Maka sang bapak ini bilang, "Wahai anakku, sesungguhnya kalau yang kita cari keridhoannya orang, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkannya. Wahai anakku, kau masih kecil, tapi nanti suatu hari aku akan perlihatkan kepadamu bahwa kalau kita mau pedulikan komentar orang, ya, tidak akan habis-habisnya." Maka beliau cerita, ya, pada waktu itu anak dan bapak ini naik keledai, Pak. Naik keledai, ya, kemudian mereka jalan, ya. Mereka jalan, ketika itu bapaknya di atas, anaknya menuntun. Anaknya menuntun. Lewat di satu kampung. Maka orang-orang berkata kepada mereka, "Ya, ini bapak tidak kasihan sama anak. Masa dia enak-enakan di atas, sementara anaknya dia biarkan menuntun? Ini bapak tidak punya kasih sayang sama anak." Komentar orang kan. Maka bilang bapaknya, "Nak, ini satu komentar. Sudah, mungkin kau yang di atas, biar bapak yang tuntun." Akhirnya dia tuntun, bapaknya nuntun, anaknya di atas ini. Ya, lewat satu kampung. Lewat kampung tersebut ada orang berkomentar. Dia bilang apa? "Ini anak tidak berbakti sama orang tua. Masa bapaknya dia biarkan menuntun, sementara dia enak-enakan di atas? Ini anak durhaka kayaknya ini." Nah, mendengarkan itu bapaknya bilang, "Nak, ini kritikan kedua. Salah lagi kita kayaknya. Ya, sudah kalau begitu kita naik berdua di atas keledai. Ya, kita naik berdua di atas keledai." Akhirnya mereka naik, bapak dan anak ini naik, Pak. Lewat di satu kampung, dikritik lagi.
Apa kritikannya orang? Dia bilang, ini bapak dan anak tidak kasihan sama binatang. Masa keledai yang kurus ini dia naiki dua-dua? Ini bapak dan anak tidak punya peri kebinatangan. Itu bahasa saya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan komentar itu, bapaknya bilang, nah, ini komentar ketiga sudah, salah lagi kita. Kalau begitu nah, ya kita tidak ada punya pilihan. Sudah, kita turun saja. Tidak ada yang naik ke atas keledai. Kita tuntun sama-sama. Kita tuntun sama-sama. Akhirnya bapak dan anak ini menuntun keledai tadi, Pak. Dia tuntun lewat di satu kampung. Dikritik lagi. Apa orang bilang? Ini bapak dan anak kurang menghargai nikmat. Coba, kurang menghargai nikmat. Nah, itu kan keledai harusnya dinaiki. Kenapa dia tidak naiki? Ini bapak dan anak tidak bisa menghargai nikmatnya Allah. Bilang bapaknya, nah, ini kritikan keempat. Ada lagi tidak yang bisa kita lakukan? Dalam satu riwayat, akhirnya bapak dan anak ini dia gotong keledai ini itu. Tidak ada pilihan lagi. Dia gotong keledai ini. Kira-kira apa komentar orang? Oh, mungkin lebih gila lagi ya kan? Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau kita sibuk ya dengan komentar-komentar orang, tidak ada habisnya. Kalau begitu bagaimana? Fokus. Selama yang kita lakukan di atas ridhonya Allah, di atas jalan kebenaran, tidak usah pikir omongannya orang. Tidak usah. Itu bisa mengganggu kebahagiaan kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah sekalian, orang yang ikhlas ya, dialah yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari orang lain. Kalau dia memberi karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan. Kalau kita memberi ya, kemudian niat kita ya paling tidak terima kasih, aku bilang, ini belum ikhlas ini, belum tulus ini. Ya, Allah menyebutkan dalam Quran begitu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan, memberikan sumbangan liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak. Kata ulama, kalau ada orang memberi kemudian menunggu ucapan terima kasih, menunjukkan dia belum ikhlas. Orang yang memberi karena Allah. Walaupun kita yang diberi, adab kita yang diberi, ya ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Itu adab kita yang diberi. Tetapi orang yang memberi, jangan harapkan itu. Karena Allah, dia bilang terima kasih atau tidak sama saja bagi dirinya. Karena dia memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kebahagiaan, ketika hati fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin saya sudah lewat ya, Afwan atas kelebihan waktunya. Nah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan dari pertemuan perdana ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihannya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan ba'da subuh nanti, dan tema ba'da subuh itu sebenarnya sambungan dari pembahasan ini. Bahkan yang penting yaitu berkaitan dengan hakikat tauhid. Itu inti pembahasan tauhid. Insyaallah taala akan kita bahas ba'da subuh nanti biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.